Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, kebayang nggak di antara ratusan surat dalam Al-Quran, ternyata ada satu surat yang punya tempat super istimewa di hati Nabi Muhammad. Ya, sampai jadi favoritnya, sebuah surat yang isinya ternyata adalah jaminan pribadi langsung dari Allah untuk menenangkan hati beliau. Banyak banget riwayat hadis yang mencatat ini. Surah Al-A'la jadi bacaan rutin pas sholat Jumat. Jadi bacaan standar waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan sering banget dibaca dalam sholat witir di tengah keheningan malam. Ini bukti nyata betapa sentralnya surat ini dalam praktek ibadah Nabi. Oke, sekarang kita masuk ke jantung emosional dari surah Al-A'la. Di sini kita nggak lagi ngomongin teologi yang abstrak, tapi kita akan melihat sebuah momen yang sangat manusiawi. Momen yang mendalam dalam hidup Nabi, dan gimana Allah meresponsnya secara sangat pribadi. Coba deh kita berhenti sejenak dan bayangin, menerima wahyu dari Tuhan itu kan tanggung jawab yang beratnya luar biasa. Kira-kira apa ya yang paling bikin Nabi Muhammad khawatir di saat-saat genting itu? Jawabannya adalah takut lupa. Beliau itu takut banget kehilangan satu kata pun dari firman Allah. Saking khawatirnya, beliau sering banget menggerakkan bibirnya untuk menghafal ayat dengan cepat, bahkan sebelum malaikat Jibril selesai menyampaikannya. Ini nunjukin betapa besar dan berat amanah yang beliau rasakan di pundaknya. Dan di tengah-tengah kekhawatiran itu, turunlah ayat ini sebagai jawaban. Sebuah janji yang to the point dari Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Kami akan membacakan kepadamu, dan kamu tidak akan lupa. Bayangin deh, betapa leganya, betapa tenangnya hati beliau menerima jaminan ini. Ini seperti intervensi ilahi yang langsung menghapus kegelisahan terbesar nabinya. Jadi, inilah dia, inti kenapa surat ini begitu dicintai. Karena isinya adalah sebuah jaminan pribadi yang menjawab langsung ketakutan terbesar sang nabi. Janji ini bukan cuma menenangkan hati beliau saat itu, tapi juga menjadi garansi ilahi buat kita semua tentang keaslian Al-Quran selamanya. Tapi tunggu dulu, ada frasa pengecualian di situ. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa nih? Para ulama punya dua penjelasan utama. Pertama, ini sebagai pengingat bahwa kekuasaan absolut itu tetap milik Allah. Kedua, ini bisa jadi merujuk ke ayat-ayat yang memang sengaja dihapus atau diganti oleh wahyu yang datang kemudian. Sebuah konsep yang namanya naskh. Ini menunjukkan betapa setiap kata dalam Al-Quran itu punya makna yang berlapis dan dalam.